Shalom saudara yang kekasih, bersama saya Pendeta Ramkeni. Seorang bertanya pertanyaan ini kepada saya. Pendeta Ramkeni, bukankah kata sabat dan kata minggu tidak secara spesifik ditemukan di kitab Wahyu? Kalau demikian kenyataannya, mengapa atau bagaimana bisa tanda binatang yang kita temukan di Wahyu pasal 13 yang nantinya mengharuskan semua orang untuk menyembah patung dan menerima tanda binatang ini melibatkan hari ibadah, apakah hari Minggu atau hari Sabtu, dan mengharuskan pemeliharaan hari Minggu. Karena kata minggu saja tidak ditemukan dalam kitab Wahyu. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, saudara yang kekasih, saya ingin jelaskan pertanyaan ini karena ini pertanyaan yang sangat penting. Semoga penjelasan ini bisa menolong saudara mengerti pertanyaan tadi. Nah, tanda binatang disebutkan 7 kali di dalam kitab Wahyu. Yaitu dalam kitab Wahyu pasal 13, ayat 16, ayat 17, kemudian Wahyu pasal 14, ayat 9, ayat 11, dan Wahyu pasal 16 ayat 2, Wahyu pasal 19 ayat 20, dan Wahyu pasal 20 ayat 4. Jadi itulah 7 kali penyebutan tanda binatang di kitab Wahyu. Nah, kemudian 4 dari 7 penyebutan tanda binatang ini, 4 diantaranya terdapat di penglihatan atau terdapat di pusat penglihatan Yohanes, yakni pasal 12 dan pasal 14. Yang kemudian diperkenalkan melalui penampakan tabut perjanjian yang berisi 10 firman Allah atau 10 hukum Allah yang terdapat di Wahyu pasal 11 ayatnya yang ke-19. Jadi ayat-ayat yang saya sebutkan ini saudara bisa mengecek sendiri. Oke? Nah, umat Allah di dalam kitab Wahyu itu diidentifikasi sebagai kelompok orang yang memelihara hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kita temukan itu di Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-17. Lalu segera sesudah ini, segera sesudah Wahyu 12 ayat 17, Yohanes kemudian menggambarkan 2 jenis binatang yang menganiaya gereja Allah. Yang pertama adalah binatang yang keluar dari dalam laut yang kita temukan di pasal selanjutnya, yaitu pasal 13 ayat 1. Kemudian binatang yang kedua yang juga akan menganiaya umat Allah adalah binatang yang keluar dari dalam bumi yang kita temukan di Wahyu pasal 13 ayat 11. Jadi 2 binatang inilah yang digambarkan oleh Alkitab sebagai kekuatan yang menganiaya umat-umat Allah. Kemudian binatang yang pertama, yaitu binatang yang keluar dari dalam laut, memerintahkan dan menuntut penyembahan yang palsu. Kemudian sifatnya yang menganiaya gereja ini mengingatkan kita akan binatang yang sama, yang serupa yang kita temukan di Daniel pasal 7 yang mencoba mengubah waktu dan hukum. Saudara bisa membaca Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-25. Kemudian binatang di Daniel 7 ini juga digambarkan sebagai binatang yang menganiaya umat Allah selama 1260 tahun. Itu kita temukan di Wahyu pasal 13 ayat 4 dan ayat 8. Kalau begitu, hubungan dengan nubuatan kitab Daniel ini menunjukkan bahwa penyembahan yang palsu melibatkan usaha untuk mengubah hukum Allah dan waktu Allah. Nah, saudara yang kekasih, jangan kita lupa, satu-satunya hukum Allah yang berhubungan dengan waktu hanyalah hukum yang keempat, yaitu hukum hari Sabat. Ingatlah
dan kuduskanlah hari Sabat. Inilah satu-satunya hukum Allah yang berhubungan dengan waktu. Kalau begitu, nubuatan Daniel pasal 7 ayat 25, binatang yang berusaha mencoba mengubah waktu, artinya ia akan mencoba mengubah Sabat hukum yang keempat dalam 10 hukum. Semoga saudara bisa mengikuti sampai di sini. Nah, di dalam sejarah, usaha untuk mengubah hari ibadah telah dilakukan hanya oleh satu kekuatan saja dan tidak ada kekuatan yang lain. Tidak ada negara yang lain. Tidak ada kekuasaan gereja yang lain yang mencoba dan telah berhasil mengubah hukum Allah dan waktu ibadah yang Alkitab sebutkan di dalam hukum yang keempat, yaitu kekuatan Roma Kepausan yang mengubah hari Minggu sebagai hari istirahat, hari ibadah, gantinya hari Sabat, hari Sabtu, Sabat Alkitab. Nah, sekarang fakta bahwa binatang yang kedua dalam Wahyu 13 yang kita tahu merupakan kekuatan Amerika Serikat menunjukkan bahwa binatang yang kedua ini menjalankan kuasa yang sama dengan binatang yang pertama. Bukan hanya itu saja, binatang yang kedua ini atau Amerika ini juga bekerja bersama dengan binatang yang pertama yaitu Roma Kepausan untuk memaksakan hari ibadah yang palsu, ibadah tandingan. Ini menunjukkan bahwa hari Minggu akan menjadi tanda yang sangat penting dan mencolok bagi mereka yang memilih untuk menyembah binatang ini, yaitu Roma Kepausan dan menyembah patungnya. Hal ini sangat bertentangan dengan umat Allah, sangat berbeda dengan apa yang umat Allah lakukan, yang memilih untuk menuruti 10 hukum Allah yang tidak dirubah karena hukum Allah ini kekal dan memiliki iman kepada Yesus. Kita temukan itu di Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-12. Nah, sekarang saudara yang kekasih, ketaatan mereka, maksudnya umat-umat Allah ini, termasuk memelihara hari Sabat Alkitab, adalah karena mereka memilih untuk menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan semua mata air. Wahyu pasal 14 ayat 7. Saudara akan temukan persamaan yang bukan kebetulan, karena ini adalah Wahyu 14 ayat 7 ini mengutip apa yang kita temukan di Keluaran 20 ayat 11 hukum yang keempat tentang pengudusan hari Sabat, di mana di ayat 11 Keluaran pasal 20 di sana juga disebutkan Allah yang mencipta langit dan bumi dan segala yang ada dalam bumi ini, segala isinya, gitu ya. Nah, mereka yang menerima meterai Allah adalah mereka yang menuruti hukum-hukum Allah inilah. Inilah kelompok orang yang akan menerima meterai Allah yang kita temukan di Wahyu pasal 7 ayat 4 dan Wahyu pasal 14 ayat 1. Sedangkan mereka yang menolak panggilan untuk menyembah Allah dan gantinya mereka memelihara atau menyembah pada hari Minggu, menyembah Allah pada hari Minggu, memelihara hari Minggu sebagai tanda dari kekuatan binatang, digambarkan sebagai bagian dari Babylon, kota besar yang rubuh di Wahyu pasal 14 ayat 8. Dan mereka akan menerima tanda binatang. Wahyu 14 ayat 8 sampai 11. Kalau begitu saudara yang kekasih, ujian akhir adalah mengenai ibadah yang benar dan ibadah yang palsu. Itulah ujian iman yang terakhir bagi seluruh manusia yang hidup di zaman akhir sebelum Yesus datang. Ibadah yang berdasarkan perintah Allah atau ibadah yang berdasarkan ajaran manusia
yaitu pemeliharaan hari Minggu. Jadi kesimpulan, meski kata hari Minggu dan kata hari Sabat tidak secara spesifik disebutkan di kitab Wahyu, tetapi kita bisa melihat bagaimana dua hari ini akan menjadi isu atau sentral penyembahan yang akan dilakukan oleh manusia pada akhir zaman. Mereka yang setia kepada Allah akan menuruti hukum Allah. Kalau begitu mereka akan menyembah Allah pada hari yang Allah ciptakan, yaitu hari Sabat. Sedangkan mereka yang menolak akan terus memelihara hari Minggu, hari buatan manusia, dalam hal ini Roma Kepausan. Saudara mau memilih berada di mana? Saya berdoa, semoga saudara dikuatkan, disanggupkan, merelakan hati untuk menuruti perintah Allah kita. Karena kalau kita mengasihi Allah yang telah mati bagi kita, Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku." Saya mau mengasihi Allah. Itulah sebabnya saya memilih untuk menurut perintah Allah, termasuk memelihara hari Sabat. Semoga saudara juga mengambil keputusan yang sama agar kita bisa berbahagia bersama Allah ketika Tuhan datang nanti. Tuhan memberkati saudara, kita jumpa lagi pada video yang selanjutnya. Amin.